Welcome back to Cloud Sultan. Bareng gue Nat. Dan gue Wisnu. Sobat Sultan, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat-sehat selalu. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang perlindungan data perusahaan. Ya, gue suka nih kalau kita ngobrolin masalah yang terkait dengan perlindungan gitu ya. Apalagi ya kita sama-sama tahu lah ya, kan beberapa hari belakangan ini ada isu-isu data breach lah gitu. Nah, ini kita arahnya ke situ nih. Betul, ke arah situ. Khususnya adalah DLP, Data Loss Prevention. Nah, DLP sendiri, kalau orang berpikir security itu hanya dari sisi servernya aja, dari sisi maksudnya biar nggak kena hack dan lain sebagainya. Sekarang ini kita bahas bagaimana biar datanya aman dari dalam. Kalau tadi hack dan lain-lain kan dari luar, faktor eksternal. Ya kan orang berusaha untuk menerobos masuk gitu kan. Nah sekarang kalau kita bagaimana caranya mencegah security breach dari faktor internal. Tapi sebelum kita makin jauh nih yang ngobrolin tentang DLP, DLP sendiri ini kita akan fokusin untuk yang Google Workspace ya. Betul. Oke, jadi mungkin Sobat Sultan nanti juga biar lebih mengerti ya terkait dengan DLP apa sih yang dibahas gitu di sini. Sebenarnya DLP common, ya, gitu. DLP common. Cuman di Workspace sendiri pun fitur ini ada dan sangat powerful. Gitu loh. Jadi nanti kita sedikit bahas kemampuan DLP di Workspace seperti apa sih. Tapi so far sementara ini adalah commonnya DLP itu bagaimana gitu. Soalnya kan semenjak pandemi banyak perusahaan masuk ke cloud loh gitu. Kayaknya 50% lebih lah perusahaan-perusahaan udah mulai melakukan digitalisasi. Berarti memindahkan data mereka pelan-pelan naik ke cloud gitu, nggak lagi di on-premise, nggak lagi di laptop dan lain sebagainya. Bahkan ya mungkin beberapa juga masih ada yang di laptop, sehingga DLP sendiri juga ada sebenarnya yang mengamankan dari sisi laptop sampai ke area endpoint-nya sendiri. Sampai ke area endpoint-nya itu sendiri. Jadi DLP secara global dia bagaimana mengamankan data yang baik di laptop maupun dari cloud dari kebocoran-kebocoran internal. Takutnya ada orang-orang yang berniat untuk jahat gitu, untuk mungkin dia pengen resign tapi resignnya nggak baik-baik gitu kan, dibocorin dulu data perusahaan. Nah itu untuk use case ya, nanti kita mungkin coba ulas lebih rinci lagi nih tentang use case yang biasanya ketemu nih di klien-kliennya. Betul. Nah mungkin gini dulu deh, DLP sendiri ya Nat, ini ada di semua license kah untuk Google Workspace atau ada di specific license? Enggak, jadi DLP itu hanya ada di level enterprise. Enterprise ya? Ya. Oke. Jadi yang business SKU kan ada basic, standar dan plus, tiga-tiganya nggak ada DLP. Oh, jadi lebih ke masuknya tuh di yang license enterprise aja ya. Karena kan pembagian SKU itu kan sebenarnya bukan hanya dari segi fungsional, tapi biasanya perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Kalau perusahaannya dia baru mulai gitu, paling cocok ya starter. Iya. Karena masih first touch base-nya dari si dunia cloud itu sendiri atau Google itu sendiri. Nanti semakin dia berkembang, penambahan user, penambahan kompleksitas, sampai akhirnya pasti dia mulai concern yang namanya keamanan. Kalau awal-awal kan fungsional dulu. Yang penting gue mau share data ke siapa aja, kapan aja bisa. Gue mau akses email gue dari mana aja bisa. Gue mau meeting kapan aja, dari mana aja, dari handphone, dari laptop bisa. Kan awalnya itu adalah fungsional dulu. Istilahnya change management lah gitu, adaptasinya dulu. Nah baru lama-lama mereka mulai concern karena udah rame di cloud nih, mereka mulai concern keamanannya gimana nih. Menarik ya. Gitu, keamanannya gimana. Nah lu sendiri dari biasa main di Workspace, ada cerita nggak tentang DLP? DLP banyak sih. Jadi beberapa customer ya itu ada yang menanyakan terkait DLP. Nah awalnya biasanya tuh data-data yang transaksional itu dari kartu kredit lah. Mereka juga pengen batasin jangan sampai kartu kredit dari sisi ke customer atau dari internal mereka itu ada yang keluar. Nah Lu ada contoh nggak case DLP mungkin di customer lu? Oke, beberapa ya. Mungkin kita bisa share ke Sobat Sultan. Jadi ada beberapa case dari customer itu mereka nggak pengen ada data-data internal mereka, khususnya terkait dengan seperti NPWP, kartu kredit. Nah, mereka nggak pengen nomor-nomor tersebut keluar. Gitu. Baik keluar ataupun juga dari luar masuk ke dalam gitu. Nah mereka batasin itu tuh dengan DLP. Memang dari secara functionnya sendiri kita bisa menggunakan beberapa fungsi di DLP untuk mencegah
data-data tersebut keluar gitu. Emang secara teknis pelaksanaan DLP gimana sih sampai tadi data tersebut nggak keluar tuh gimana sih? Ya, pertama mungkin kita bisa spesifikkan dulu ya, kira-kira data apa sih yang mereka pengen jaga kerahasiaannya. Lalu setelah itu dari sisi organisasinya, maksudnya dari sisi departemen mana sih yang mereka pengen implementasikan, apakah seluruh departemennya, seluruh keseluruhan perusahaan, atau memang hanya spesifik departemen tertentu. Nah setelah itu baru masuk ke area untuk implementasinya. Nah implementasinya sendiri kita bisa lihat nih kira-kira misalkan tadi contohnya kartu kredit ya. Nah kartu kredit kan ada pattern ya. Nah pattern tersebut yang kita pelajarin untuk bisa mendapatkan pattern yang sesuai nantinya agar data-data tersebut nggak keluar gitu. Kalau gitu sebenarnya gue mau sedikit revisi sih. Kan kalau tadi gue bilang di workspace DLP hanya ada di enterprise, sebenarnya konsep dari DLP itu sendiri menurut gue di semua SKU ada. Cuman konsepnya di semua SKU ada. Cuman di enterprise DLP-nya lebih deep. Karena setahu gue di versi starter pun juga kalau kita ngomongin workspace itu sudah ada regulation. Iya betul, ya, regulation kan? ada betul. Contohnya kalau misalnya ada email keluar mengandung kata-kata bocor gitu, itu bisa langsung di-interrupt sama si server gitu, sama si Google, terus bisa dialihkan kemana atau dikasih warning dan lain sebagainya. Ya, itu di compliance rule ada. Di compliance rule gitu kan. Nah tapi di DLP itu lebih advance-nya lagi Sobat Sultan. DLP itu bisa mengenal pattern yang tadi lo bilang gitu. Karena kalau kita ngomongin kartu kredit kan, kalau tadi kita ngomongin bocor exact adalah kata bocor. Tapi kalau kita ngomongin kartu kredit kita nggak pernah tahu tuh kan. Betul, nomornya kan dinamis ngacak ya, gitu ya, atau nomor KTP gitu. Jadi dia sebenarnya lebih kayak ya intelijen lah, ada AI-nya dikit lah gitu kan. Sehingga bisa mempelajari bahwa ini data yang sebenarnya nggak boleh keluar nih, gitu. Betul. Nah, sampai sejauh ini Nat, dari customer yang sudah pernah menggunakan DLP atau yang belum, gitu ya, yang belum dulu deh, gitu. Ada nggak sih kasus yang sudah pernah kejadian bocor gitu datanya? Oke. Gue agak lupa nih kasus persisnya, tapi kurang lebih ada di sebuah perusahaan di mana bosnya itu, si levelnya, ngirim email ke tim, ke karyawan. Nah, emailnya ini sebenarnya bersifat konfidensial, tapi sama timnya dibocorin ke media. Oh, oke. Gitu, karena waktu itu dia belum setting tuh dia sama sekali. Sehingga media tahu apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Berarti dari dalam keluar ya datanya ya? Iya, karena DLP itu semua adalah mengatur keamanan untuk tidak bocor, berarti dari dalam keluar, gitu. Nah, karena kejadian seperti itu nggak pernah disetting DLP, sampailah akhirnya berita tersebut bocor dan masuk media, nyebar kemana-mana. Nah, sedangkan ini kan lebih karena internal perusahaan itu sendiri. Akhirnya kita datang, kita bantu untuk setting DLP untuk hal-hal yang terkait internal atau data-data krusial. Itu kita setting semua sehingga kalau misalnya ada orang yang berusaha untuk membocorkan keluar itu bisa dicegah. Nah, hebatnya lagi di DLP-nya Google, kita ngomong secara workspace pada khusus ya, dia juga bisa mendetek semua, contohnya nggak hanya di email tapi juga di Google Drive. Iya, itu betul. Ya, jadi beberapa servisnya Google itu memang sudah ada DLP-nya. Gitu. Betul. Ini yang tadi di Starter nggak ada. Di Starter itu dia bisa mengatur kata bocor tapi hanya di email. Di email, betul. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin yang di versi Enterprise, di sisi Google Drive pun juga bisa kedetek. Dan bahkan seandainya kan kalau misalnya kita ngomongin NPWP, kadang nggak diketik tapi difoto. Iya, betul. Ya, difoto. Di pattern tadi kita juga bisa melakukan sampai ke area OCR-nya juga sih. Ke area OCR-nya juga gitu. Jadi fotonya pun langsung kedetek bahwa ini adalah NPWP dan ini nggak boleh informasi yang keluar. Gitu. Jadi tingkat advance di DLP-nya sendiri di Enterprise Google Workspace sampai sejauh itu, sampai bisa membaca image. Gitu. Soalnya contohnya tadi gua nggak foto, gua nggak ketik, tapi mungkin tulis tangan. Oh ya. Nomor KTP, nama Wisnu gitu. Nomor KTP-nya sekian-sekian ditulis tangan sama dia. Terus difoto, terus dikirim karena dipikir kalau lihat email pasti kelihatan. Tapi kalau taruh di Google Drive terus gue kirim lebih mungkin kan aman nih. Itu pun juga di tag. Walaupun ya
ya level tulisan ceker ayam juga harus dicek ya. Ya, harusnya juga sih. Semua kebaca, Betul. siapa tahu ada misinform juga di situ. Ya, tapi setidaknya teknologinya sudah sampai ke sana. Oke. Jadi nggak cuma email, tapi dari sisi Google Drive juga bisa dijaga ya dari sisi datanya. Jadi kalau misalkan bisa dirangkum ya, DLP ini berarti melayani 3 tujuan ya. Kira-kira pertama dari visibilitas data. Jadi kalau misalkan ngelihat kayaknya visibilitas data itu gimana sih data berpindah gitu. Terus siapa yang melakukan pemindahan data tersebut? Ini berarti kita bisa ngelihat di area DLP ya. Yep. Karena nanti dari DLP tersebut pasti akan ada reporting. Yes. Siapa aja yang melakukan perpindahan data. Nah, mungkin dari reporting sendiri nanti yang dari Google ya share ke admin itu kita bisa melakukan beberapa tindakan-tindakan bukan? Yes. Ya. Makanya industri yang sangat cocok pakai DLP kayak gini itu adalah finance. Kemudian juga public sector. Jadi semua yang ada informasi terkait dengan nasabah lah istilahnya atau dengan halayak banyak gitu. Kalau kita ngomongin finance pasti kan nasabah. Rata-rata pasti punya nomor KTP, nomor rekening dan sebagainya. Itu harus diprotek. Atau juga yang public sector karena tadi nomor KTP, nomor KK dan lain sebagainya itu juga harus diprotek, harus dilindungi. Nah, jadi industri-industri seperti itulah yang sebenarnya harus kudu mesti pakai DLP karena kita nggak tahu siapa yang jahat di dalam itu. Nah, itu tujuan keduanya tuh. Berarti tadi selain visibilitas data juga bisa melindungi kekayaan intelektual perusahaan tersebut. Betul. Yang ketiga, mencegah nih kebocoran datanya. Jadi sebelum data tersebut biasanya kan data udah kesebar, nah baru mereka melakukan pencegahan nih. Nah ini berarti area preventif dari si salah satu fungsi dari DLP ya. Betul. Jadi pas lagi tinggal si kita nih menyetingnya ketika ada orang berusaha untuk membocorkan, actionnya apa nih? Nah, langsung diblok kah, langsung dihapus kah, atau langsung kasih warning kah? Itu tergantung kitanya mau setting seperti apa. Oke. Nah dari kesimpulan lu itu menurut gua itu bisa jauh lebih menghemat. Mungkin kita nambah bayar sedikit untuk fitur DLP tadi itu, tapi yang dicegah, yang dihemat lebih banyak. Kalau data tersebut bocor, kita nggak tahu kerugiannya. Iya, kalau ada sampai area tuntutan hukum, nah ini yang lebih fatal kan. Hukum atau enggak kebocoran data, penjualan data nasabah dan lain sebagainya, atau jangan-jangan data tersebut disalahgunakan, itu bisa sampai miliaran rupiah kerugiannya gitu kan. Betul. Jadi menambah sedikit hanya untuk kepentingan keamanan. I think no issue ya, harusnya menjadi concern lah untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan tersebut, pelayanan masyarakat gitu yang menyimpan data banyak. Jadi itu aja dari kita dulu tentang DLP hari ini. Buat Sobat Sultan yang pengen tahu lebih banyak tentang data loss prevention ini, terutama di Google Workspace, bisa hubungi konsultan kami dengan buka website kami di www.pointstar.co.id. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita untuk tahu info lain yang lebih menarik. It's time to move to the cloud. Goodbye, folks.